Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan muter videonya ini. Nah, baik, langsung saja kepada disclaimer-nya tujuan saya membuat video ini ya. Nah, video ini disusun sebagai kelanjutan dan tugas untuk topik video utama letak astronomis Indonesia yang pada video sebelumnya sudah ada, tinggal dicek saja. Konten dalam video ini tidak murni disusun sendiri oleh saya. Ada beberapa sumber dan media yang saya ambil untuk menyusun video ini. Di antaranya Canva, kemudian dari YouTube, channelnya CNBC Indonesia. Pada judul videonya adalah Perubahan Iklim Ancam Indonesia, dan sebuah website indonesia.un.org. Oke, langsung saja eh, berbicara masalah masalah iklim. Kan kemarin kan kita sudah membahas bahwasanya letak astronomis itu sangat berkaitan erat dengan iklim, sehingga iklim dunia itu terbagi menjadi seperti ini: ada tropis, subtropis, sedang, dan iklim kutub itu disebut sebagai iklim matahari. Nah, berbicara masalah iklim, ada sebuah topik yang hangat selalu diperbincangkan dari tahun ke tahun, namun kayaknya memang respons terhadap isu ini kurang menarik, jadi perlu ditekankan pada dunia pendidikan juga. Nah, untuk itu mari kita simak video yang berdurasi 7 menit 19 detik ini. Isu perubahan iklim menjadi salah satu isu yang kian memanas setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan ancaman yang tak kalah berbahaya dari COVID-19. Isu tersebut juga semakin panas terutama setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden tentunya menilai Indonesia termasuk paling rawan menjadi korban perubahan iklim. Sehingga Jakarta bakal kehilangan mahkotanya sebagai ibu kota. Kita ulas di hari ini seperti apa ancamannya. Perubahan iklim ancam Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan bahwa ancaman perubahan iklim terhadap ekonomi nasional dalam forum ESG atau Environmental, Social and Governance Capital Market Summit, pembangunan yang terjadi di semua negara menciptakan kesejahteraan masyarakat, tapi secara bersamaan berkonsekuensi pada mobilitas yang meninggi, penggunaan energi semakin besar, dan juga tekanan terhadap sumber daya alam. Tentunya, untuk itu Indonesia sebagai negara yang luas, padat penduduknya, dan juga ukuran ekonominya terbesar di Asia Tenggara, akan diperhitungkan dan juga dilihat partisipasinya dalam menangani risiko perubahan iklim ini, termasuk emisi karbon. Ancaman serupa juga sebenarnya telah disampaikan dalam World Economic Forum pada awal tahun ini. Dalam hasil survei yang diangkat di The Global Risk Report 2021, memasukkan cuaca ekstrim dalam 3 risiko terbesar dalam persepsi bisnis, bisa dikatakan ya. Jadi menilai, atau kalau kita lihat kurang lebih 58% responden menilai bahwa pandemi akan menjadi risiko utama yang berdampak pada munculnya risiko berkelanjutan, yaitu krisis mata pencaharian. Karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat memicu terhentinya sumber penghidupan jutaan orang. Lalu 52,7% melihat bahwa cuaca ekstrim akan menjadi risiko yang paling mungkin terjadi. Meski dari probabilitas berada di urutan ketiga bisa dikatakan, tetapi risiko akibat perubahan iklim ini juga menjadi dampak terbesar bagi ekonomi dunia jika benar-benar ini terjadi. Lalu seberapa besar sebenarnya dampak dari perubahan iklim terhadap perekonomian dan juga sektor apa saja yang terpukul dari survei persepsi risiko global ketika krisis mata pencarian terjadi, lalu cuaca ekstrim juga mengancam. Bahkan kalau kita lihat serangan teroris itu hanya berada di peringkat di bawah dari cuaca ekstrim. Berarti cuaca ekstrim sangat besar tentu dampaknya. Ketika kenaikan suhu di bumi terjadi, maka wilayah pertanian dan juga perkebunan akan terkena imbasnya. Kenaikan suhu 1 derajat Celcius saja itu bisa memicu volatilitas cuaca ekstrim yang merusak kualitas dan juga kuantitas panen. Dalam laporan yang dirilis tentunya pada tahun 2014, panel antara pemerintah untuk perubahan iklim mengingatkan bahwa produksi makanan dunia berisiko terpukul akibat kekeringan, banjir, dan juga perubahan cuaca secara ekstrim. Imbasnya harga makanan bisa saja melonjak antara kurang lebih 3 sampai dengan 84% di tahun 2050 mendatang. Dan kalau hal ini terus menjadi persoalan serius bagi dunia, kenapa? Karena 30% dari populasi di bumi ini bekerja di sektor pertanian, atau bisa saja di sektor-sektor yang berada di pertanian begitu ya, pada data Bank Dunia di tahun 2020 ini. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, sektor pertanian itu termasuk di dalamnya perkebunan, perikanan, dan juga kehutanan,
juga menjadi mata pencarian utama dari masyarakat Indonesia dengan menyerap kurang lebih 38,78 juta penduduk atau kurang lebih sekitar 29,6% dari total penduduk yang bekerja di Indonesia. Sektor pertanian merupakan penyumbang devisa utama nasional berupa devisa ekspor komoditas minyak sawit, karet, kokoa, hingga rumput laut. Dan bisa dikatakan ekspor minyak dan juga lemak nabati mencetak kontribusi ekspor terbesar setiap tahunnya antara 13 sampai dengan 15% untuk ekspor komoditas minyak nabati tersebut ya. Dan disusul bahan bakar mineral, batu bara dan kawan-kawannya sebesar 10 sampai dengan 11% per tahun. Bisa dikatakan sektor pertambangan batu bara juga rentan terhadap risiko cuaca ekstrim karena aktivitas penambangan terjadi ataupun terganggu ketika terjadi curah hujan yang ekstrim. Dan jika dampak perubahan iklim menghantam kedua sektor tersebut, baik pertambangan dan juga perkebunan, maka secara bersamaan juga maka terpukullah pemasukan devisa negara kita. Mengingat kombinasi antara sawit dan juga batu bara menyumbang kurang lebih 20 sampai dengan 25% dari total nilai ekspor nasional Indonesia. Pukulan lain juga dari efek perubahan iklim dirasakan di sektor keuangan karena kerusakan sektor pertanian dan juga perkebunan akan memicu badai kredit bermasalah, non-performing loan atau NPL di segmen kredit produktif. Kedua, sektor ini juga ada juga kredit konsumtif dari debitor yang bekerja di sektor tersebut. Jadi dampak perubahan iklim sangat besar sebagai efek domino. Nah, selain itu, perusahaan asuransi juga akan mengalami pukulan berat yang jika tidak dimitigasi bisa memicu efek domino ke sektor keuangan dan juga pasar modal. Kalau kita berkaca pada badai Sandy di Amerika Serikat pada tahun 2012 misalnya ya, memicu kerugian ekonomi sebesar kurang lebih 70 miliar US dollar. Dari total kerugian tersebut juga industri asuransi memberikan kompensasi sebesar kurang lebih 26 miliar US dollar atau sekitar kurang lebih 37% diantaranya. Nah, di tengah lonjakan klaim perusahaan asuransi akan kesulitan menutup beban pertanggungan dari premi terutama ketika asuransi bencana belum diwajibkan. Sebagai gambaran kalau kita lihat program asuransi banjir di Amerika Serikat itu hanya kurang lebih meraup premi 3,6 miliar US dollar. Sementara aset yang ditanggung itu mencapai kurang lebih 1,25 triliun US dollar. Itu artinya menurut Eunice Ray, perubahan iklim ini bisa saja memicu kenaikan kerugian ekonomi akibat bencana di seluruh dunia rata-rata kurang lebih 40 miliar per tahun sejak tahun 1990 sampai 2000, lalu menjadi 85 US dollar per tahun di tahun 1990 sampai 2000 dan membengkak lagi menjadi kurang lebih 100 miliar US dollar dari tahun 2000 sampai dengan 2010 hingga 2018. Angkanya naik lagi bisa rata-rata menjadi 140 miliar US dollar kalau ini terus terjadi. Jadi bisa dikatakan bagi pemerintah Indonesia yang memiliki lahan hutan penyerap karbon terluas di kawasan, program diet emisi karbon dan juga energi bersih harus segera dijalankan dan juga aktivitas pembukaan lahan hutan harus di-stop. Disinsentif atau harus diberikan tentunya bagi produk ataupun industri yang berpotensi merusak lingkungan seperti misalnya pajak karbon atau bea plastik. Oke, demikian dari video yang sudah kita amati bahwasanya perubahan iklim memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan manusia. Nah, itu adalah salah satu topik pembahasan kita. Nah, untuk yang selanjutnya ya ada beberapa soal ya yang harus kalian jawab berdasarkan video tadi dan beberapa soal yang kalian jawab berdasarkan ide kalian. Ini saya tambah. Empat soal untuk itu. Nah, jadi soal ini dapat kalian kerjakan, kemudian dapat didiskusikan dengan teman-temannya, dan kemudian dapat juga untuk dipresentasikan di depan kelas. Baik, sekian video dari saya untuk
pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.